Halo semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Saya Loretta dari Universitas Mercubuana semester 1. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Islahuben selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan keempat materi dari pembelajaran. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan teman-teman dapat menikmatinya. Perlunya integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Mengapa integritas diri sangat penting untuk pejabat publik? Karena integritas diri merupakan nilai moral yang sangat penting bagi seorang pejabat publik. Hal ini karena integritas diri dapat mempengaruhi cara seorang pejabat publik dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Seorang pejabat publik yang memiliki integritas diri yang tinggi akan cenderung bertindak jujur, adil, dan tidak korupsi dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, jika seorang pejabat publik tidak memiliki integritas diri yang baik, maka hal tersebut dapat membuka peluang terjadinya tindakan korupsi. Oleh karena itu, penting bagi seorang pejabat publik untuk memiliki integritas diri yang baik agar dapat mencegah tindakan korupsi. Integritas diri sangat penting dalam mencegah tindakan korupsi. Seorang pejabat publik yang memiliki integritas diri yang baik akan cenderung bertindak jujur dan tidak korupsi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, integritas diri juga dapat membantu pejabat publik untuk mengambil keputusan yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal ini karena seorang pejabat publik yang memiliki integritas diri yang tinggi akan selalu mempertimbangkan prinsip moral dan etika dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, tindakan korupsi memiliki dampak yang sangat negatif bagi masyarakat dan negara. Salah satu dampaknya adalah terjadinya ketidakadilan dalam pelayanan publik. Seorang pejabat publik yang melakukan tindakan korupsi cenderung memberikan pelayanan yang tidak merata dan diskriminatif terhadap masyarakat. Dampak lainnya dari tindakan korupsi adalah merugikan negara secara finansial. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penting bagi pejabat publik untuk menghindari tindakan korupsi agar dapat menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan integritas diri sebagai pejabat publik. Yang pertama yang dapat dilakukan, menegakkan nilai-nilai etika dengan tetap setia pada prinsip-prinsip etika dan moral dalam semua tindakan dan keputusan yang diambil yang mencangkup transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam semua aspek pelayanan publik. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dengan mendukung transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik dengan akses informasi yang jelas dan mudah dimengerti bagi masyarakat, serta tanggung jawab terhadap setiap tindakan dan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkannya kepada publik. Ketiga, memahami kode etik dan aturan dengan memastikan mematuhi dan mengikuti semua ketentuan yang ada. Lalu yang keempat, menghindari konflik kepentingan. Selalu memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok dan menjauhi segala bentuk konflik kepentingan yang dapat merusak integritas sebagai pejabat publik. Yang terakhir kelima, berperilaku teladan, jujur, dan adil dengan menjadi contoh yang baik, berperilaku yang konsisten dengan prinsip integritas dan anti korupsi, selalu berperilaku jujur dan menegakkan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, serta perlakukan semua orang dengan kesetaraan. Dapat ditarik kesimpulan,
Integritas diri penting bagi pejabat publik untuk mencegah korupsi dan membangun kepercayaan publik. Meningkatkan integritas melibatkan pemahaman etika, sistem pengawasan yang kuat, kepatuhan hukum, dan partisipasi masyarakat. Pejabat publik perlu adanya komitmen pada integritas diri untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Materi selanjutnya, korupsi dalam perspektif undang-undang. Korupsi merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan negara dan masyarakat dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi secara tidak sah yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, ataupun praktik-praktik yang melanggar etika dan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial ataupun keuntungan lainnya. Adapun ungkapan dari Bapak Abdurrahman Wahid, membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang makin melaju. Dari ungkapan ini, terdapat makna bahwa korupsi harus diberantas dengan cara yang luar biasa dan korupsi yang merajalela akan memiskinkan bangsa. Dalam perspektif undang-undang, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nilai-nilai anti korupsi sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Beberapa nilai-nilai tersebut antara lain, yang pertama kejujuran. Menjadi jujur dalam segala hal, termasuk tindakan dan perkataan, sehingga tidak terlibat dalam korupsi atau perilaku yang tidak etis. Yang kedua, kepedulian. Memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain, mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, kemandirian. Mampu bekerja sendiri dan mengambil inisiatif tanpa bergantung pada suap atau bantuan ilegal dari pihak lain. Yang keempat, kedisiplinan. Mematuhi aturan, prosedur, dan hukum yang berlaku sehingga tidak tergoda untuk melanggar prinsip anti korupsi. Yang kelima, tanggung jawab. Mengakui dan menerima konsekuensi dari tindakan serta berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap penggunaan kekuasaan atau sumber daya yang dipercayakan. Selanjutnya yang keenam, kerja keras. Mencapai tujuan melalui usaha yang jujur dan adil, tidak melakukan manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketujuh, kesederhanaan. Menjaga gaya hidup sederhana dan tidak mengambil atau menerima suap atau hadiah yang tidak pantas. Selanjutnya kedelapan, keadilan. Bertindak secara adil dan objektif dalam mengambil keputusan tanpa memihak atau melakukan diskriminasi. Yang terakhir, kesembilan, keberanian. Berani menentang atau melaporkan tindakan korupsi meskipun dihadapkan pada tekanan atau ancaman. Dengan memperhatikan nilai-nilai ini, individu dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang bebas dari korupsi dan lebih adil bagi semua orang. Prinsip-prinsip anti korupsi adalah pedoman dalam mencegah dan memberantas korupsi. Prinsip-prinsip tersebut yaitu, yang pertama, transparansi. Membuka informasi secara jujur dan terbuka kepada publik. Kedua, akuntabilitas. Dengan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Ketiga, kewajaran, yaitu memastikan tindakan dan keputusan yang adil dan tidak memihak. Lalu keempat, kontrol kebijakan, dengan menerapkan sistem pengawasan yang efektif. Terakhir, kelima, kebijakan nol toleransi terhadap korupsi, yaitu kebijakan yang tegas dan tidak ada kompromi terhadap korupsi. Dengan memperkuat prinsip-prinsip ini, kita dapat melawan dan mencegah korupsi, serta membangun masyarakat yang adil bagi semua. Selanjutnya,
Konsep pemberantasan korupsi. Yang pertama pencegahan, kedua penindakan, ketiga pemulihan kerugian negara. Dalam kejahatan korupsi perspektif hukum pidana, kejahatan korupsi salah satunya meliputi yaitu suap. Ketika seseorang memberikan atau menerima sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi atau mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dalam menjalankan tugas publik. Kedua, gratifikasi, yaitu penerimaan atau pemberian hadiah atau fasilitas lainnya kepada pejabat publik sebagai bentuk imbalan atas tindakan atau pengabaian yang terkait dengan posisi mereka. Ketiga adalah penggelapan uang negara. Terjadi ketika seseorang yang memiliki kewajiban mengelola dana aset negara secara sengaja memindahkan, menyembunyikan, atau menggunakan aset tersebut untuk kepentingan pribadi atau orang lain tanpa izin. Kejahatan korupsi ini dianggap serius karena merusak integritas sistem pemerintahan dan ekonomi. Hukum pidana memberikan sanksi tegas seperti penjara atau denda sebagai bentuk untuk mencegah dan menghukum tindakan korupsi yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, strategi upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan strategi yang tepat dan efektif. Strategi tersebut meliputi penguatan sistem pengawasan dan pengendalian, peningkatan integritas dan akuntabilitas, terakhir, mendorong kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Berikut kesimpulan dari materi bahwa korupsi merupakan tindakan kriminal yang merugikan negara dan masyarakat. Pemberantasan korupsi membutuhkan nilai-nilai anti korupsi, prinsip-prinsip yang kuat, dan strategi upaya yang efektif. Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan korupsi harus ditindak dengan tegas. Dengan demikian, kita dapat membangun lingkungan bersih dari korupsi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Korupsi pada pelayanan publik adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan publik. Korupsi dapat mengakibatkan kerugian pada negara, menurunnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya biaya pelayanan, dan memperlebar kesenjangan sosial. Pencegahan korupsi sangat penting dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, dapat mengurangi biaya pelayanan, dan yang ketiga membangun kepercayaan masyarakat. Berikut contoh korupsi dalam pelayanan publik. Salah satu contohnya, pelayanan administrasi yang lambat. Korupsi dapat menyebabkan pelayanan administrasi publik yang lambat dan tidak efektif. Misalnya, dalam proses perizinan usaha, korupsi dapat terjadi untuk mempercepat proses perizinan. Hal ini berdampak pada masyarakat yang harus membayar suap agar permohonan perizinan mereka diproses dengan cepat. Biaya suap ini akan meningkatkan biaya pelayanan bagi masyarakat dan merugikan mereka secara finansial. Kedua, korupsi dalam sektor lingkungan hidup. Korupsi dalam sektor lingkungan hidup seperti di Dinas Lingkungan Hidup atau pengawas lingkungan dapat merugikan masyarakat dengan menurunnya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat seperti kasus suap terkait dengan pengabaian pengawasan terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan, pemalsuan izin lingkungan, atau penyalahgunaan dana lingkungan yang dampaknya adalah tercemarnya sumber air, rusaknya ekosistem, dan terganggunya kesehatan masyarakat. Selanjutnya, strategi pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Dengan adanya strategi pencegahan ini, kita dapat memperkuat pencegahan korupsi dalam sektor pelayanan publik. Berikut beberapa contoh strateginya. Yang pertama, penguasaan sistem pengawasan.
yaitu meningkatkan lembaga pengawasan dan transparansi untuk mengawasi tindakan korupsi dalam pelayanan publik. Kedua, pelatihan dan etika pegawai, yaitu memberikan pelatihan tentang etika dan integritas kepada pegawai untuk mencegah konflik kepentingan dan tindakan korupsi. Ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan pelayanan publik. Tindakan dalam mencegah korupsi pada sektor pelayanan publik. Berikut beberapa tindakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tingkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan pentingnya pelayanan publik yang bersih. Melalui pendidikan dan sosialisasi, kita perlu mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif korupsi dalam pelayanan publik. Kedua, libatkan diri dalam gerakan pencegahan korupsi. Melalui partisipasi aktif, kita dapat mengawasi tindakan korupsi, melaporkan pelanggaran, dan memperjuangkan perubahan yang lebih baik dalam sistem pelayanan publik. Ketiga, jadilah contoh integritas dan etika dalam berinteraksi dengan pegawai pelayanan publik. Sebagai individu, kita harus menunjukkan integritas dan etika dalam setiap interaksi dengan pegawai pelayanan publik, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta menolak segala bentuk suap, dan menjadi contoh yang baik, sehingga dapat menginspirasi pegawai pelayan publik lainnya untuk bertindak dengan integritas yang sama. Berikut 3 poin kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi biaya, dan membangun kepercayaan masyarakat. Kedua, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa dalam mencegah dan memberantas korupsi. Ketiga, mari bersama-sama berperan aktif dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih dan berkualitas. Materi selanjutnya, peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Korupsi bukan hanya menjadi masalah pemerintah, tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu, peran aktif mahasiswa dalam pencegahan korupsi sangat dibutuhkan. Mahasiswa harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi bangsa. Dalam hal ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengawas ataupun kritikus, tetapi juga sebagai pemecah masalah. Mahasiswa harus mampu memberikan solusi yang inovatif dan efektif untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Berikut ucapan dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Ucapan ini sangat bermakna, bahwa kita sebagai generasi muda harus berani menghadapi segala tantangan, hambatan, dan ancaman termasuk menghadapi korupsi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri kita. Semangat dan potensi mahasiswa dalam pencegahan korupsi, bahwa mahasiswa memiliki semangat yang tinggi dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga memiliki potensi untuk melakukan aksi nyata dalam pencegahan korupsi. Potensi tersebut yaitu kemampuan untuk melakukan riset, analisis, dan evaluasi terhadap kebijakan publik yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Tidak hanya itu, mahasiswa juga memiliki kemampuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya pencegahan korupsi. Dengan semangat dan potensi tersebut, mahasiswa dapat menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi di Indonesia. Lingkungan kampus juga merupakan salah satu tempat yang rentan terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam memberantas korupsi di lingkungan kampus. Peran mahasiswa dalam hal ini antara lain sebagai pengawas dan pelapor kasus korupsi di lingkungan kampus. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengadakan kampanye atau seminar tentang pencegahan dan memberantas korupsi di lingkungan kampus.
Dengan demikian, mahasiswa dapat membantu menciptakan lingkungan kampus yang bersih dari praktik korupsi dan menghasilkan lulusan yang memiliki integritas tinggi. Tantangan dalam pencegahan korupsi sangat besar, yaitu minimnya kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Namun, tantangan tersebut bukanlah halangan bagi mahasiswa untuk berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Lalu, solusi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi melalui kampanye ataupun sosialisasi, serta turut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan konstruktif kepada pihak yang berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat membantu memperkuat penegakan hukum dengan menjadi pengawas dan pelapor kasus korupsi. Mahasiswa bisa melakukan aksi nyata untuk dapat meningkatkan kesadaran dalam pentingnya pencegahan korupsi, yaitu yang pertama, pengawasan dan monitor. Mahasiswa dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik, proyek-proyek pemerintah, dan tindakan pejabat publik. Yang kedua, pembentukan gerakan mahasiswa anti korupsi. Mahasiswa dapat membentuk gerakan atau organisasi yang khusus berfokus pada pemberantasan korupsi. Yang ketiga, kolaborasi dengan lembaga anti korupsi. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan lembaga anti korupsi seperti KPK untuk menggali informasi, memberikan masukan, dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peran mahasiswa sangat penting dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Dengan semangat dan potensi yang tinggi, mahasiswa dapat aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik dan adil. Mari dukung peran mahasiswa dan bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai contoh negara yang bebas dari praktik korupsi. Itulah keempat materi yang telah dijelaskan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.